Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita bahas mengenai kasus di Subang, Jawa Barat, sebuah pembunuhan yang menewaskan dua korban, Ibu Tuti dan juga Amel di 18 Agustus 2021. Dari awal kasus ini muncul sampai sekarang, itu banyak sekali misteri yang belum terpecahkan. Ada banyak hal yang sudah beredar di media massa, tapi tim kepolisian yang awalnya dari Polres, kemudian Polsek, Polda, bahkan ke Mabes Polri yang membantu menangani kasus ini, belum ada hal-hal yang kita tanyakan yang beredar di masyarakat diklarifikasi. Nah, salah satunya adalah mengenai sesuatu yang berada di kuku Amel. Ini adalah isu yang muncul kalau aku cek di jejak digital. Ini pada saat Dr. Hastri yang merupakan tim ahli di otopsi yang kedua yang melakukan otopsinya itu sekitar sebulan setelah kejadian, itu tepatnya di hari Sabtu tanggal 2 bulan Oktober 2021. Bener nggak? Oktober, November, Desember. Ya, Oktober, bulan 10, 2021. Setelah beliau melakukan otopsi yang kedua, ada beberapa pertanyaan lah dari media dan juga netizen. Karena sudah sebulan kejadian, apakah masih bisa mendapatkan hal-hal yang bisa membantu pengungkapan kasus ini? Kemudian Dr. Hastri mengatakan masih bisa sekali karena lokasi makam kedua korban termasuk dalam tanah yang kering, yang itu mengakibatkan hal-hal penting yang sedang diteliti saat itu masih terselamatkan karena tanahnya adalah tanah kering. So, secara logika itu adalah make sense. Nah, kemudian juga banyak berita kan pada saat beliau melakukan otopsi yang kedua tersebut, ada banyak berita misalnya mengenai petunjuk emas begitu dari hasil otopsi kedua. Petunjuk emas itu adalah istilah di dunia otopsi kan ya. Ada kategorinya petunjuk emas, petunjuk perak, atau petunjuk yang lainnya yang notabene kalau petunjuk emas ini adalah kayak yang level tertinggi begitu, itu sangat yang luar biasa memberikan petunjuk yang baik gitu. Tapi sebenarnya begini ya, mengenai kuku sendiri ini, Dr. Hastri sudah menegaskan bahwa dia tidak pernah mengatakan ada sesuatu di kuku tersebut, tapi kalau aku cek jejak digital sepertinya ini bukan sekedar isu atau isapan jempol belaka, karena kita ketahui juga sampai saat ini sudah ada seratusan saksi ya yang sudah diperiksa di kasus Subang ini, tapi dari sekian seratusan saksi tersebut memang ada beberapa hal yang sudah tersebar di media massa. Misalnya ada salah satu saksi yang memang sudah dikonfirmasi bahwa dia memiliki luka di bagian tubuhnya, kemudian juga dia dijelaskan dari pengacara dan juga orang-orang yang mendukungnya, luka tersebut dinilainya adalah karena luka dari alergi ataupun juga terjadi kecelakaan pada saat membersihkan sesuatu yang notabene itu kok sangat kebetulan, ataukah ini kebetulan belaka, ataukah ini tidak ada hubungannya, atau ya I don't know, ini adalah hal yang sedang beredar di masyarakat. Aku tidak menyebutkan siapa nama saksi tersebut karena tujuannya adalah ingin mengajak teman-teman untuk berpikir secara logika, karena suka nggak suka kan itu adalah isunya kan di bulan ya November Desember kan ya, tapi di akhir tahun lalu kan juga dari penyidik Polda Jabar menyatakan katanya belum ada nih alat bukti yang mengarah ke orang-orang yang diduga adalah pelakunya. Ini juga masih menjadi pertanyaan sangat besar sekali. Tapi kalau secara pribadi aku melihat mau membahas mengenai kuku dari almarhum Amel. Kalau teman-teman bilang itu adalah ada DNA yang jelas kan, kalau aku baca di berita gitu banyak yang bilang bahwa ada kemungkinan kuku Amel itu ada kulit dari orang yang melakukan eksekusi pada saat 18 Agustus tersebut. Itu kan menurut aku sih agak kecil kemungkinan ke sana ya. Karena apa? Kalau itu ditemukannya pada saat otopsi pertama itu sangat mungkin sekali. Tapi kalau udah di otopsi yang kedua, kalau ada garukan ataupun juga sesuatu hal yang tertinggal, misalnya kulit mati dari si pelaku gitu di kukunya Amel, menurut aku sih di otopsi kedua sangat kecil untuk ditemukan. Pertama adalah karena sudah lebih dari sebulan. Kedua adalah juga kan ini pasti pada saat Amel sebelum dimakamkan juga pasti dibersihkan, dimandikan. Yang itu juga bisa menghilangkan banyak jejak-jejak yang bisa mengarah ke para pelaku. Menurut aku bukan tentang jejak DNA, tapi adalah mungkin kalau aku bandingkan di sini ada sesuatu hal memang aku melihat apakah itu mungkin saja begini. Kalau ada luka, misalnya luka di beberapa orang saksi gitu ditemukan. Sekali lagi ya, ada seratusan saksi. Memang yang berbicarakan kita ketahui ya
orangnya itu saja, tapi tanpa menyebutkan siapa nama saksi tersebut, secara pikiran logika adalah ini bisa mengecek adalah jenis kukunya Amel gitu kan ya. Maksudnya jenis kuku Amel kan terlihat tuh di foto-fotonya pada saat di otopsi pertama pun aku yakin sudah ada foto-foto secara keseluruhan tubuh kedua korban kan ya. Kan bisa dilihat dari jari-jarinya Amel gitu, tangannya. Kita akan coba cek kalau tangan Amel tersebut mencakar seseorang, begitu, itu kan akan kelihatan luka cakar tersebut adalah apakah benar luka yang diduga gitu milik dari salah satu orang yang dicurigai kepolisian, apakah luka tersebut adalah luka karena mungkin kecelakaan atau mungkin karena tercakar kucing atau karena tercakar manusia. Kalaupun manusia, apakah ini identik tipikal dengan dengan kukunya Amel. Itu kan sudah ada foto-fotonya. Kenapa aku membawa isu mengenai ilmu pengetahuan seperti ini dengan kasus yang sudah hampir 6 bulan ini, agak kecil kemungkinan kalau penyidik hanya rely pada keterangan-keterangan saksi. Walaupun kita tahu keterangan saksi adalah salah satu dari 5 alat bukti. Tapi kalian juga harus ingat bahwa salah satu alat bukti kan juga ada keterangan ahli, petunjuk, dan surat. Harusnya adalah ketiga hal ini yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan ilmiah adalah lebih rely-nya ke sini. Karena kalau sudah kita hanya mendengarkan keterangan saksi saja, itu pastilah akan banyak distorsi. Kalau di pemeriksaan pertama, mungkin mereka kan belum punya pengalaman, mereka masih menyatakan relatif apa yang mereka rasakan saat itu. Tapi kalau sudah keterangan pemeriksaan BAP yang kedua, ketiga, sampai bahkan ke belasan kali, menurut aku data-data tersebut sudah tidak bisa validitasnya nggak terlalu tinggi ya. Kalau yang awal mungkin bisa 70, 60, 50 sampai 80%, tapi kalau sudah keterangan kedua di BAP itu menurut aku sih validity-nya harus dipertanyakan, lihat konteksnya sih seperti apa, nggak bisa kita generalisasikan tergantung dari pertanyaannya sendiri. Nah, kemudian kembali lagi mengenai kuku sendiri ini, apakah kalau memang seandainya benar dugaan ada sesuatu hal dari kuku Amel tersebut yang bisa mengarah menjadi petunjuk, ini juga harus segera diambil tindakan ya oleh penyidik. Karena kan selama ini ya kita suka nggak suka, ada yang berpikir positif, ada juga yang apatis dengan penyidik di Jawa Barat. Ada yang bilang bahwa Anjas nggak usah khawatir, penyidik Jawa Barat itu sekarang sedang kerja keras. Banyak saksi diperiksa, banyak para saksi ratusan sudah diambil DNA-nya dan sebagainya. Nah, kita coba bahas mengenai isu mengenai mengambil DNA-nya. Karena kita ketahui juga kan ada banyak DNA di lokasi kejadian, TKP ya, yang diduga itu masih ada yang belum teridentifikasi milik siapa. Apakah kita bisa cross-check nih? Harusnya tim penyidik juga, walaupun I don't know ini adalah suatu hal yang aneh atau enggak, kalau seandainya gitu, tanpa mengungkap apa itu inti kontennya, harusnya untuk memberikan sedikit kayak informasi update gitu ke masyarakat yang sedang menanti keadilan untuk kedua korban, harusnya diberitahu gitu siapa saja saksi yang sudah diambil sampel DNA-nya tuh punya siapa aja. Karena ada juga dalam hati kecilku bertanya-tanya, kita selama ini terlalu pikiran positif banget nih dengan penyidik. Kita yakin semuanya sudah diambil sampel DNA-nya, yakin dari ratusan saksi sudah diambil sampel DNA-nya. Apa jangan-jangan yang diambil baru belasan? Makanya ada sampel DNA di lokasi kejadian dengan sampel dari ratusan saksi itu tidak match karena pembandingnya belum diambil semuanya. Ini kan satu hal yang agak possibility-nya cukup tinggi sekali. Karena untuk mengambil sampel DNA kan juga dibutuhkan dana, aku tahu, dan butuh waktu juga. Harusnya tidak terlalu lama ya, bisa dalam hitungan hari sih. Tapi kan kita tidak tahu apakah sampel pembandingnya sudah didapatkan atau belum gitu. Harusnya sudah ada data-data seperti ini gitu. Paling nggak untuk mengcounter lah hal-hal yang selama ini mempertanyakan kinerja dari tim penyidik ya, terutama dari Polda Jabar yang memang sudah mengambil kasus ini sejak 15 November 2021. Ya, suka nggak suka dengan semakin lamanya kasus ini terbongkar siapakah para pelakunya, ini akan semakin mengikis rasa percaya diri masyarakat terhadap kinerja ataupun juga kompetensi dari penyidik di Jawa Barat. Terus
Kenapa juga agak unik ya, kenapa otopsi kedua itu sepertinya banyak memberikan hal-hal baru gitu. Karena Dokter Hastika menyatakan ada dua hal yang dilakukan dalam otopsi kedua. Hasilnya adalah pertama memperbaiki, kedua adalah menambahkan. Nah, yang diperbaiki adalah atau dikoreksi adalah waktu kematian yang which is sangat important. Dan juga ditambahkan itu adalah beberapa hal poin lainnya yang memang belum disampaikan ke media massa. Lantas bagaimana dengan otopsi pertama? Ini sepertinya mengkonfirmasi pada saat ada berita ya di media massa mengenai kecurigaan dari keluarga dari korban ya, yang mengatakan bahwa kok otopsi pertama itu keluarga ada dugaan menilai bahwa ada beberapa kejanggalan, misalnya terlalu cepat atau ada orang tertentu yang menemaninya. Ini semakin kesini semakin menguatkan dugaan tersebut kalau menurut aku pribadi, tapi tentunya harus ada dengan bukti-bukti yang kuat. Karena dengan koreksi di waktu kedua otopsi aja itu sudah memberikan suatu hal yang luar biasa. Mungkin Dokter Hasri juga mengatakan ya mungkin aja karena kompetensi dari dokter yang melakukan otopsi pertama kurang begitu baik ataupun juga tidak begitu lengkap. Karena di tanggal 18 Agustus tersebut adalah di hari libur, kemudian juga sedang PPKM dan ada isu-isu minor lainnya. Tapi ya suka nggak suka nih, dengan banyaknya saksi yang sudah berbicara di media massa, menurut aku sih ini sudah menjadi kayak api dalam sekam ya. Maksudnya api dalam sekam ya kayaknya masyarakat tuh sudah banyak yang kesel dengan kasus ini begitu. Karena sudah banyak hal-hal yang tersebar di media massa kok dikatakan di akhir tahun lalu belum ada alat bukti yang ditemukan. Itu kan sangat hal yang mencederai logika berpikir. Padahal sekali lagi ya di undang-undang sudah diatur alat bukti itu ada 5 kategorinya, sudah sering aku sebutkan, dan kita hanya membutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan satu tersangka. Setelah ditentukan 2 alat bukti tersebut yang sudah ada tersangkanya, itu kan akan dilaporkan berkasnya tersebut ke Kejati. Kalau dinilai sudah lengkap ya pasti akan naik ke persidangan. Tapi ada apa nih dengan Polda Jabar kok sepertinya ada rasa tidak percaya diri? Kita nantikan ya, mudah-mudahan tepat di ya I don't know exactly, aku sudah tidak terlalu berharap banyak. Maksudnya ya aku hanya terus mengawal kasus ini agar tidak dilupakan begitu saja. Dengan banyak hal orang-orang yang telah berjuang dari tim penyidiknya, terus juga masyarakat, tim ahli, sampai Mabes Polri pun sudah banyak yang berjuang untuk membongkar semua kasus mengenai pembunuhan di Subang ini. Tapi kok masih belum ada hal yang membuahkan hasil. Semoga kerja keras beliau-beliau, mereka tidak sia-sia begitu aja. Di luar sana sudah muncul dugaan bahwa mungkin saja kalau kasus ini terbongkar akan menyeret kasus-kasus lainnya yang terutama berhubungan dengan yayasan. Well, suka nggak suka itu semua adalah hal atau isu yang perlu dibuktikan kebenaran dengan hal-hal yang ada alat bukti yang kuat begitu. That's all yang bisa aku bahas untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan komentar kalian, tinggalkan like kalian, dan juga subscribe channel YouTube ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kopun krab semuanya. Bye-bye.